Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 17. Kalimat kunci hari ini adalah おすすめは何ですか? Rekomendasinya apa? Tokoh utama dalam adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Ia datang ke toko buku bersama kawan-kawannya yaitu Sakura dan Rodrigo. Ini adalah percakapan mereka di tempat penjualan manga. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 17. Kalimat kuncinya adalah おすすめは何ですか? Rekomendasinya apa? Ah, この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか？これはどう？ホラーはちょっと。Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna mengatakan, あ、この本いいな。 Ah, buku ini bagus ya. あ Adalah seruan yang mengungkapkan kejutan atau emosi yang ringan. この本 Terdiri dari この yang artinya ini dan 本 yang artinya buku. Bersamaan artinya buku ini. いいな。 Berarti bagus ya いい adalah kata sifat yang berarti bagus. な。 Adalah partikel yang Anda tambahkan pada akhir kalimat. Lakukanlah saat Anda bergumam atau berbicara pada diri sendiri. Merasa senang adalah ureshi. Jadi saya bisa mengatakan kepada diri sendiri ureshi. Nah, saat saya gembira ya. Betul sekali. Kemudian Anna melanjutkan, あれも面白そう。 itu juga tampak menarik. あれ Artinya itu. も Adalah partikel yang berarti juga. 面白そう。 Berarti terlihat atau tampak menarik. Bentuk asli dari kata ini adalah 面白い。 yang artinya menarik. Anda ganti akhiran い menjadi そう。 untuk membuat omoshiroso. そう。 Mengindikasikan Anda sedang membuat dugaan atau penilaian dengan memandang pada sesuatu. Kemudian Anna menanyakan kepada Sakura, さくらさんのおすすめは何ですか? apa rekomendasi Sakura? おすすめ Adalah rekomendasi. の Adalah partikel yang menghubungkan kata benda. さくらさんのおすすめ Artinya rekomendasi Sakura. は Adalah partikel penanda topik. 何ですか? Artinya apakah? Kini kalimat kunci hari ini adalah おすすめは何ですか? rekomendasinya apa? Ini adalah ungkapan yang berguna, jadi mohon mengingatnya. Sakura mengambil satu buku dan menyarankannya kepada Anna. これはどう? Bagaimana dengan ini? これ Artinya ini. Wa adalah partikel penanda topik. どう? Adalah bagaimana menurut Anda? Ini adalah ungkapan untuk menanyakan pemikiran orang lain. Di sini, setelah kata ini, ですか? dihilangkan. Ini membuat ungkapannya menjadi informal. Ini adalah pertanyaan, jadi ucapkan dengan intonasi yang menanjak. Anna melihat pada buku yang disarankan oleh Sakura, lalu menjawab, ホラーはちょっと。 Cerita horor agak... ホラ adalah cerita horor. Ini adalah kata serapan dari horror dalam bahasa Inggris. Wa adalah partikel penanda topik. ー、ちょっと。 Artinya sedikit atau agak. Anda dapat mengucapkan ini untuk menolak satu usulan dengan cara halus dan tidak langsung. Setelah cotto, ekspresi negatif seperti misalnya sulit bagi saya dihilangkan. Anda gunakan ungkapan tersebut supaya penolakan Anda tidak terdengar terlalu keras. Saat Anda mengucapkannya, hentikan nafas selama 1 ketuk setelah co. Cotto, kan? Jadi saat seseorang menawarkan sesuatu kepada saya yang saya tidak suka, saya bisa menolak dengan mengatakan cotto. Kini mari kita dengarkan lagi adegan untuk pelajaran 17. Kalimat kunci hari ini adalah お
おすすめは何ですか? Rekomendasinya apa? Ah, この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか？これはどう？ホラーはちょっと。Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah mempelajari omoshiroso, yang artinya tampak atau terlihat menarik. Kita mengucapkan ini saat kita membuat dugaan. Kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cara menggunakan ungkapan seperti itu. 私が教えましょう。 Ia mengatakan, seperti dalam 面白そ yang artinya tampak menarik, jika Anda tambahkan う。そう。 setelah kata sifat, Anda dapat menyampaikan pendapat atau perkiraan Anda setelah Anda melihat atau mendengarkan sesuatu. Dalam pelajaran 13, kita telah belajar ada 2 jenis kata sifat dalam bahasa Jepang. Satu jenis disebut kata sifat i. Jenis ini berakhir dengan i, seperti 面白い。 yang artinya menarik dan 忙しい。 yang artinya sibuk. Satunya lagi adalah kata sifat jenis na. Jenis ini menggunakan akhiran na sebelum kata benda yang diterangkan. 暇。 Yang artinya menganggur atau tidak ada yang dikerjakan adalah satu di antaranya. Saat Anda meletakkan so, yaitu ungkapan untuk menduga pada kata sifat i, Anda mengganti i menjadi so. Misalnya, 忙しい。 yang artinya sibuk berubah menjadi 忙しそう。 tampak sibuk. Untuk kata sifat na, Anda hanya perlu menambahkan so. Misalnya, 暇。 yang artinya tidak ada yang dikerjakan menjadi 暇そう。 tampak tidak ada yang dikerjakan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai mengubah so menjadi bentuk negatifnya. Untuk kata sifat i, gantilah i menjadi くなさそう。 misalnya, 忙しい。 yang artinya sibuk berubah menjadi 忙しくなさそ tampak tidak sibuk. Dan untuk kata sifat na, Anda letakkan う。ではなさそう。 setelah kata sifatnya. Misalnya, 暇。 yang artinya menganggur berubah menjadi 暇ではなさそう。 tampak tidak menganggur. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Aji, apa kira-kira istilah bahasa Jepang untuk ini? Saya tidak mendengar apa-apa. Sebenarnya bahasa Jepang punya satu kata untuk mengungkapkan keadaan di mana tidak ada suara. シーン。 Perpustakaan biasanya senyap. Kita menggambarkannya sebagai シーン。 atau saat Anda menuturkan lelucon tetapi tidak ada yang tertawa, situasi seperti itu digambarkan dengan shin. Wah, itu memalukan ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Apa yang digambarkan kata berikut ini? ずらり。 Zurari. Saya menyerah. Ini menggambarkan bagaimana orang atau benda membentuk jajaran. Misalnya, Anda mengatakan suatu ruangan dipenuhi ずらり。 buku. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Kita memperkenalkan シーン。 dan ずらり。 Apakah Anda menikmati pelajaran 17? Kalimat kunci hari ini adalah おすすめは何ですか? rekomendasinya apa? bergabunglah kembali bersama kami. Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Noviana Dewi. Dan saya Ajir Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 18. Kalimat kunci hari ini adalah 道に迷ってしまいました。 Saya tersesat di jalan. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang